Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di kota Pekanbaru di malam hari. Di sebelah kanan ada Hotel Sapina, sebelah kiri hotel apa namanya? Ini Hotel Pesona. Hotel Pesona. Di depan ada Five Hotel. Dan di samping kirinya ada kantor bea cukai ya. Jadi kalau malam-malam kita berjalan di Pekanbaru, ini mungkin bagi yang jarang ke kota ya, ini karena memang pengalaman wisata itu adalah tempat yang tidak pernah kita jumpai. Jadi tempat baru itu kita merasa hal yang baru sehingga merasa tertarik gitu ya. Jadi bagi orang kota itu biasanya daerah desa itu menjadi tempat favorit untuk berwisata. Nah ini berbeda terbalik mungkin ya, bagi teman-teman yang mungkin bekerja di daerah yang mungkin tidak begitu ramai ya mungkin ya. Jadi ini pemandangan yang bagus, karena saya pernah mengalami juga itu bagaimana dulu ya waktu praktik itu hutan itu sampai sebulan ya. Nah kalau nengok kota itu seperti gimana gitu ya, seperti ramai kembali. Tapi lama-lama di kota juga jenuh juga, makanya pengen ke tempat-tempat yang hijau-hijau ya, tempat-tempat wisata yang banyak-banyak pohon. Nah ini seperti itu ya. Sama halnya seperti misalnya orang Indonesia itu kalau melihat salju itu sesuatu yang bagus sekali gitu. Nah berbeda terbalik dengan orang Eropa yang memang bukan kesehariannya ya, yang memang hampir setiap tahun bertemu dengan salju, bahkan di daerah-daerah yang dingin sekali di utara planet bumi ini. Nah itu kan salju terus, seperti orang-orang Rusia yang berada di utara ya. Nah mereka malah mengatakan Indonesia ini mantap sekali ya, mantap sekali. Kenapa? Karena memang lokasinya itu bagus ya, iklimnya mantap ya, berbeda dengan negara mereka seperti itu. Jadi kita sekarang menikmati suasana perkotaan ya. Biar nikmat ya, bayangkan saja kita sudah lama tidak hidup di kota, hidup mungkin di dalam hutan, mungkin mengadakan penelitian dan lain sebagainya, atau apalah namanya. Nah, jadi dengan melihat lampu-lampu yang terang benderang, ada jembatan, ada banyak mobil, ini sesuatu yang wow gitu ya, sesuatu yang wow, amazing kata orang kampung saya, amazing. Sekarang kita melewati bawah jembatan flyover. Tujuan kita ini ke Indomaret karena ada sesuatu yang mau kita jual ya, untuk menopang kehidupan sehari-hari. Tiba ini di sebelah kiri, kalau kita lihat ini ada tulisannya, Rumah Sakit Our Rose. Nah kita belok ke kiri, ini ada Nandira Napoleon ya. Nah tujuan kita kemana? Ke Indomaret atau
Oke, kita sudah sampai. Ya. Itu kipu tuh. Kipu tuh bang. Urusan di Indomaret sudah selesai, sekarang kita bergerak. Terima kasih, Pak. Ya, kita baru keluar ya dari Tisu. Indomaret. Pengen. Nah, ini sebelah kiri ini ada kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, kita tadi sampai di mana? Sampai di sini. Bercerita tentang sesuatu yang baru. Nah, seperti itulah memang manusia. Suka hal-hal yang baru. Ya, kalau dibilang itu kalau itu terus katanya bosan katanya. Makanya kadang-kadang itu setelah 5 hari kerja itu Sabtu Minggu katanya mau liburan, refreshing. Tapi ada yang bilang katanya kalau orang yang mau liburan atau refreshing itu orang yang nggak bahagia katanya. Karena kalau bahagia buat apa refreshing juga? Apa yang refreshing dan liburan itu katanya ya, katanya bukan kata saya, adalah orang-orang yang memang tidak bahagia. Di mana? Sekarang kita sedang mencari ya, karena si kecil ini katanya mau ada sesuatu hal yang mau dibuang. Nah, kita cari dulu ya. Kita masuk mungkin ke masjid di Bensin nggak ada. masjid di bensin sudah lewat ya. Masih bisa tahan Dedek? Kita ke masjid di belakang hotel. Kalau dulu Hotel Sahid namanya, sekarang sepertinya sudah bukan Hotel Sahid lagi ya. Nah, sekarang Pekanbaru sudah PPKM-nya udah turun menjadi level 2 ya. Maka ini kita lihat kegiatan perekonomian mulai menggeliat lagi. Apalagi kegiatan wisata ya, bagi-bagi orang-orang yang kurang bahagia, termasuk saya kayaknya kurang bahagia, jadi sukanya pergi wisata ya. Bisa jadi kurang bahagianya karena dipaksakan juga, karena kalau tidak nanti tidak ada alasan untuk pergi berwisata ya. Nah, ini dulu kalau kita lihat di kiri ini ya. Nah, kita lihat nih, nah ini dulu Hotel Sahid namanya. Sekarang namanya, jadi di sini dulu kolam renangnya bagus sekali. Jadi katanya lagi ya, karena saya juga tidak pernah juga berenang di sana. Kata orang kalau mau berenang itu di kolam renang Hotel Sahid, mantap. Nah, ini bicara tentang mau membuang sesuatu ya. Nah, ini tujuan kita ke masjid. Nah, terkadang ada orang yang ini ya, yang mungkin berpendapat kok ke masjidnya pas buang air aja gitu ya, pas sholat nggak hadir gitu ya. Tapi sebenarnya itu toilet masjid itu bisa jadi sarana dakwah juga.
Karena boleh jadi ada orang yang mungkin preman gitu ya, punya kesempatan ke masjidnya ya cuma untuk, ya dalam tanda kutip ya, untuk inilah ya, untuk ke belakang gitu ya. Nah, salah dakwahnya bagaimana? Ya mungkin ketika dia sedang ke masjid ada ceramah, kemudian dia tidak sengaja itu mendengarkan ceramah sehingga mungkin betah di dalam masjid. Kemudian dia tobat. Nah, oleh karena itu maka sebaiknya ya Tutup ya. toilet masjid itu Tutup enggak ya? dibuka selebar-lebarnya, karena untuk ini sarana dakwah. Nah, kita sudah sampai di masjidnya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah selesai kita akan berangkat. Ayo, let's go. Jadi tadi ya, masjid itu sebaiknya mungkin toiletnya 24 jam ya. Ya boleh jadi mungkin dalam keadaan mabuk mungkin ya, mungkin ada orang yang dalam keadaan mabuk kemudian butuh pergi ke toilet ya. Kemudian di masjid dia teringat dengan masa-masa waktu dulu, masa, anggaplah masa kecil dia dulu pernah ke masjid. Ini menimbulkan memori masa lalu lagi ya, sehingga dia pengen kembali, misalnya kembali sholat lagi, kembali membaca Quran lagi. Ya bisa jadi ya, daripada nanti misalnya dia pintu masjidnya tutup tiba-tiba dia pergi kemana gitu ya, ke tempat-tempat yang mungkin tidak bagus, akhirnya yang tadinya dia mau berhenti ya jadi lagi. Nah, ini bicara tentang toilet masjid ya, sebaiknya walaupun ya walaupun memang banyak pertimbangan juga sih bagi pengurus masjid kenapa ditutup, kenapa dibuka, yaitu kita tidak mau berprasangka buruk juga ya, karena masing-masing juga punya alasan. Ini hanya pendapat saja yang bisa jadi bisa dipakai, bisa juga tidak ya dengan keadaan tertentu, karena memang ya seperti itulah, fleksibel. Karena sesuatu saran itu juga terkadang tidak cocok di tempat lain, hanya cocok di tempat tertentu, dengan waktu tertentu, dengan kondisi tertentu. Baik, kembali lagi ke jalan-jalan di kota dengan lampu-lampu yang indah berseri sepanjang hari, mewangi sepanjang hari. Nah, ini kalau ini kita masuk ke bangunan Purna MTQ ya. MTQ-nya sendiri ini dilaksanakan sekitar tahun 1997. Sudah lama sekali memang. Hampir 24 tahun yang lalu. Nah, tersisa bangunan, dan bangunan ini terkenalnya dengan jagung bakar. Jadi bagi yang mau ngejagung bakar ya, duduk santai sambil menikmati renyahnya, manisnya jagung bakar. Nah, bolehlah di sini duduk-duduk ya. Kalau dulu ini ada pengamen juga di sini ya. Nah, bagi yang mau bikin konten YouTube misalnya, mau bagi-bagi duit kepada pekerja seni ya silahkan. Misalnya kontennya menebak lagu misalnya gitu ya. Ya bisa di sini. Tapi kalau nampaknya sekarang ini sudah mulai ditertibkan ini.
Karena saya belum melihat nih ada yang bawa gitar ya, belum lihat. Ya. Mungkin ya. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus ya. Terlalu banyak juga nggak bagus. Kalau dulu itu malah selesai yang satu nanti datang yang satu lagi, selesai yang satu datang satu lagi. Jadi memang bagi yang hobi bersedekah memang itu tempat yang paling favorit ya, karena banyak tempat untuk berbagi. Tapi kalau bagi orang yang bawa uangnya pas-pasan juga kadang-kadang segan juga ya, mau dikasih uangnya pas-pasan, tidak dikasih, rasa-rasanya pengen ngasih gitu ya. Itu katanya kalau pepatah bilang seperti makan buah ya, seperti makan buahnya apa namanya ya, itulah buah simalakama ya, simalakama ya. Kita masih saja ini ya, masih on the way, berjalan di keterangan. Kalau tidak ada lampu kan kegelapan namanya. Kalau ada lampu, jalan yang keterangan. Nah, sebelah kiri ini ada Araya Cake, sampingnya ada Napoleon. Nah, ini di samping kiri ada sate Inyak Datuk yang rasanya mantap dan harganya juga mantap ya. Bukti makanan enak itu harga mantap, yang datang juga banyak. Nah, itu menandakan sebuah makanan itu enak ya. Sedang mahal saja banyak yang berkunjung, apalagi kalau murah ya. Sekarang kita sudah memasuki ke sebelah kanan, itu ada pesawat terbang ya, itu bekas pesawat terbang. Sayang sekali nih ya, kameranya tidak bisa saya geser karena berkonsentrasi untuk menyetir. Baik, kita masih melanjutkan perjalanan kita. Ini di depan lampunya sedang hijau. Oh, sudah merah ya. Kalau sudah merah ya kita berhenti lah. Jangan dipaksakan juga, nanti tidak bagus. Masih. Belum ada ngomong ya. Baik, kita sudah go lagi di malam hari. Sebelah kiri ada penerbit Zanafa, toko buku. Dan lurus juga ini ada perjalanan yang cukup panjang. Nah, ini kita berbicara tentang pepatah ya. Katanya kasih ayah ya, kasih ayah sepanjang gala gitu ya, kasih ibu sepanjang jalan. Nah, ngomong-ngomong kasih ibu sepanjang jalan, ini kita mau ke rumah ibu apa tidak nih? Ke rumah ibu berarti di ini ya, di belakang ya. Depan ya. Kalau itu kasih mama, Baik, demikian dulu untuk podcast kali ini sambil menemani jalan-jalan santai di malam yang terang, yang rembulannya juga nggak tahu ya apakah sekarang ada rembulan apa tidak. Yang jelas
ya ini namanya ngobrol-ngobrol santai. Jangan diambil hati kalau ada kata-kata dan salah dan silap dan lupa, tentunya kami memohon maaf. Kami akhiri dengan salam penutup. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami live dulu. Kamera off.